Sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami penurunan pada Kamis pagi. Berdasarkan data 24 jam terakhir, tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 mencapai 51,50%. Jumlah pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sebanyak 4.780 orang. Sebelumnya pada Rabu kemarin, saudara, sebanyak 493 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Penurunan angka pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran diharapkan terus menurun seiring pemberlakuan PPKM level 4 yang tengah berlangsung hingga Senin pekan depan. Dan saudara, informasi lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat siang Eri, tren penurunan jumlah pasien dilihat dari data terjadi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sepekan terakhir ini. Tapi sebenarnya seperti apa kondisinya di sana dan klaster mana yang hingga saat ini masih mendominasi? Ya, selamat siang, Valen dan juga saudara. Ini merupakan kabar baik yang diberikan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, di mana dalam beberapa hari terakhir ini angka penurunan terjadi di data rawat inap pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Kalau kita melihat dari data terakhir yang kami dapatkan pada pukul 8 pagi tadi, memang ada penurunan sebanyak 156 pasien jika dibandingkan dengan hari kemarin, di mana kemarin itu bisa mencapai 4.936 pasien dan hari ini sudah ada sebanyak 4.780 pasien, di mana 493 yang keluar dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini sudah dinyatakan sembuh, lalu kemudian 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Angka ini memang jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan merupakan kabar yang juga cukup baik dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Namun begitu, tadi kami mendapatkan konfirmasi bahwa banyaknya pasien yang keluar dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini pun juga rata-rata adalah mereka yang memiliki gejala ringan hingga ke sedang. Sementara bagi pasien yang memiliki gejala berat, mereka masih terhitung angkanya cukup tinggi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Dan berbicara mengenai tren apa yang saat ini mendominasi pasien-pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, kalau kita merujuk dari pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya menyampaikan memang sejauh ini klaster perumahan ini masih mendominasi dengan angkanya yang cukup tinggi. Dan hal itu pun juga dibarengi dengan pengendalian COVID-19 di tingkat RT RW yang saat ini masih akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana pengendalian di hulu ataupun juga di lingkup terkecil lingkungan sosial, yakni adalah perumahan dan juga RT dan juga RW, ini menjadi fokus utama bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun juga menyadari bahwa abai dan juga lalainya pelaksanaan protokol kesehatan ini masih dilakukan di lingkungan tersebut, sehingga hingga saat ini lingkungan perumahan pun masih menjadi fokus utama bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Valen. Ya, Eri, lantas bagaimana dengan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 di sana? Apakah masih ada kekurangan pasokan atau seperti apa? Ya, Valen, baru saja sekitar 15 menit yang lalu ada penyerahan tabung oksigen dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Pemberian dari tabung oksigen ini memang untuk memenuhi kebutuhan yang terhitung masih cukup tinggi, di mana perharinya kebutuhan oksigen mobile ataupun juga oksigen bagi pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga ke berat, yakni sebesar 6 meter kubik atau ukurannya 6 meter kubik, ini dibutuhkan perharinya sebanyak 450 tabung. Namun tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Koordinator Sekretariat Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, yakni Dr. Asno Minanda, dirinya menyampaikan sejauh ini kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet masih cukup aman. Dan berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Koordinator Sekretariat Rumah Sakit Darurat COVID-19, Dr. Asno Minanda, spesialis THT. Acara siang ini kita menerima bantuan 100 tabung ukuran 6 meter kubik. Kalau dilihat dari kebutuhan di rumah sakit darurat COVID ini, kita butuh ukuran
seperti ini 350 sampai 400 per hari. Ditambah ukuran yang kecil yang 1 meter kubik 550. Nah, setiap hari itu yang kita isi. Secara berkala ada 6 vendor yang ikut membantu. Dan alhamdulillah dengan masa puncaknya kemarin udah lewat. Waktu kemarin itu sampai kita kehabisan. Mungkin di rumah sakit yang lain juga mengalami. Nah, kondisi saat ini sudah stabil. Laporan terakhir tadi malam oksigen cukup untuk seluruh pasien tanpa ada laporan kehabisan. Ya Valen, meskipun kita melihat data pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet ini sudah menurun, namun hal tersebut ini tidak berbanding lurus dengan kebutuhan oksigen di RSDC Wisma Atlet. Kebutuhan oksigen di RSDC Wisma Atlet ini masih cukup tinggi karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa pasien-pasien dengan kebutuhan dengan gejala ringan hingga ke berat ini pun juga masih cukup banyak sehingga mereka masih membutuhkan oksigen tersebut. Sejauh ini memang RSDC Wisma Atlet juga sudah mampu memenuhi kebutuhan oksigen tersebut dan sudah dianggap stabil dengan ada beberapa pengisian di 6 vendor, lalu kemudian juga kebutuhan oksigen yang per harinya saat ini pun juga sudah cukup menurun dari sebelumnya bisa mencapai 450, saat ini sudah mencapai 300 tabung oksigen yang dibutuhkan bagi pasien. Valen. Baik, Eri Cesaria langsung melaporkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih.